Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmatnya kita dapat bertemu kembali dalam video kajian singkat bersama Departemen Rohani. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Inayah Mutmainah. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai haid atau menstruasi dalam pandangan Islam. Untuk bahasan kali ini mungkin akan sedikit condong kepada permasalahan muslimah. Tetapi untuk para ikhwan pun tidak ada salahnya untuk menonton. Nah, sebelum lebih lanjutnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai haid secara bahasa ataupun secara istilahnya. Nah, secara bahasa, haid ini memiliki arti mengalirnya sesuatu. Menurut Mahfud fil al-Lughah, haid ini memiliki arti keluarnya darah pada saat tertentu dengan jenis tertentu. Sedangkan menurut Sya'ra, haid ini dapat berarti keluarnya darah dari seorang perempuan dalam keadaan sehat dan bukan karena melahirkan ataupun karena sakit pada waktu tertentu. Nah, untuk bahasan mengenai haid itu sendiri sudah ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222, yang mana berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fantazilu nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathurna فإذا تطهرن فطوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. Yang artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itulah jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Nah, tadi kan sudah dibacakan mengenai Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Nah, kalau misalnya kita lihat atau tinjau dari asbabun nuzulnya, kenapa ayat ini bisa turun? Jadi untuk asbabun nuzulnya ada pada suatu hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Anas, yang mana pada hadis itu menceritakan salah satu kejadian mengenai wanita Yahudi yang sedang haid, yang makanannya tidak dimakan dan dia pun tidak diizinkan untuk berkumpul dengan keluarganya. Maka salah satu sahabat pun menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah dan ayat ini turun sebagai jawabannya. Nah, kemudian jika kita membahas mengenai hukum-hukum seputar haid, tentunya seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat haid ini kita dilarang ataupun diharamkan untuk melaksanakan sholat, baik itu fardu maupun sunat. Untuk puasa pun kita dilarang. Sedangkan untuk membaca ayat Al-Quran, sebenarnya tidak ada dalil qat'i yang melarangnya, tetapi banyak ulama yang mengharamkannya. Nah, untuk bahasan haid itu sendiri juga terdapat diceritakan juga dalam suatu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yaitu dari Aisyah berkata, kami keluar bersama Nabi untuk melaksanakan haji. Ketika kami sampai di Syarif, aku mengalami haid. Lalu Nabi menghampiriku dan aku hanya menangis. Nabi kemudian bertanya, apa yang membuatmu menangis? Aku menjawab, sepertinya aku tidak bisa berhaji untuk tahun ini. Rasulullah kemudian bersabda, apakah engkau sedang haid? Aku menjawab, ya. Rasulullah kemudian bersabda, fa inna dzalika syai'in katabahu ilahu ala banati adamu. Yang artinya, itu adalah sesuatu yang telah Allah tetapkan kepada setiap anak-anak perempuan Adam. Subhanallah, Maha Suci Allah, yang mana memang pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan haid ini terjadi pada wanita. Bukan karena tanpa alasan, tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti melakukan semua ini tanpa sia-sia. Sesuai dengan firman-Nya yang mengatakan bahwa Allah SWT tidak menciptakan sesuatu ini dengan sia-sia. Nah, pasti selalu ada hikmah di balik haid ini sendiri. Sebenarnya darah haid ini itu bersifat normal, bukan karena penyakit, luka, ataupun kondisi-kondisi buruk pada tubuh. Justru haid ini berasal dari penebalan dinding untuk mempersiapkan kehamilan. Tetapi jika tidak ada pembuahan di dalam rahim, maka dinding tersebut akan terjadinya peluruhan sehingga terjadinya haid atau menstruasi ini. Maha bijaksana Allah SWT yang memang
mengeluarkan darah dari rahim yang memang sudah tidak diperlukan lagi, sehingga kondisi atau rahim seorang wanita akan tetap sedia ketika ada janin di dalamnya. Kemudian dalam Quran surat Al-Mursalat ayat 20-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam nakhluqkum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararim makin." Yang artinya, bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina yang kemudian kami letakkan dalam tempat yang kokoh. Nah, dalam ayat ini atau dalam surat Al-Mursalat ayat 21 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan rahim sebagai qararim makin, yang mana berarti tempat yang kokoh. Hal ini sesuai dengan kondisi rahim itu sendiri, di mana sebelum hamil berat rahim ini tidak kurang dari 5 gram, tetapi setelah mengalami kehamilan beratnya akan bertambah beratus-ratus kali lipat dengan panjang otot menjadi 7-11 kali lipat, dengan ketebalannya juga bertambah 2-5 kali lipat. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan diri kaum wanita yaitu di dalam rahimnya terjadi proses pengeluaran darah yang berguna sebagai zat makanan bagi janin dalam kandungan ibu tanpa perlu dicernanya. Oleh karena itu, apabila seorang wanita tidak mengalami kehamilan, maka darah yang seharusnya dicerna oleh seorang janin itu akan keluar menjadi darah haid ataupun menstruasi. Sementara bagi ibu yang hamil, maka jarang sekali terjadinya haid karena darah tersebut telah dicerna oleh sang janin dalam kandungannya. Nah, dari penjelasan di atas, menurut pandangan Islam sendiri, fenomena atau terjadinya haid ini memang sudah ditetapkan oleh Allah SWT dan memang berguna bagi kesehatan seorang wanita, bukan karena tanpa alasan, tetapi Allah SWT pasti menyelipkan hikmah di antara proses terjadinya haid ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Segala kekurangannya berasal dari saya dan kebenarannya hanya milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.